Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biar Tuhan berbicara kepada masing-masing kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyelesaikan Kisah Rasul 13 pada kesempatan ini. Kita akan belajar dari ayat yang ke-34 sampai selesai ayat yang ke-52. Mari kita mulai. Saya akan bacakan dulu ayat 34 dan 35. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudaraku, kita masih meneruskan rangkaian khotbah Paulus di sinagoga atau di tempat ibadah orang-orang Yahudi, di mana tempat Paulus mengunjungi kota-kota dalam rangka penyebaran berita Injilnya. Karena Paulus seorang rabi yang kita bahas minggu lalu, maka ia mendapatkan hak istimewa tempat untuk bisa mengajar di tengah-tengah jemaat Tuhan Jadi memang dari dulu bukan orang sembarangan yang boleh mengajar, harus orang-orang yang memang diberikan kredensial untuk boleh mengajar di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan Paulus adalah rabi yang cukup dikenal pada zamannya, Rabi Saul Rabi Saulus maksud saya. Nah, Rabi Saulus ini terus mengajarkan tentang inti berita kebangkitan Kristus. Dia menjabarkan tentang sejarah bangsa Yahudi, sejarah bangsa Israel sejak pemilihan bapak-bapak leluhur sampai dengan Kristus yang disalibkan lalu dibangkitkan. Nah, kebangkitan Kristus sekali lagi merupakan sentral dari pemberitaan para rasul di jemaat mula-mula Kebangkitan Kristus membuktikan maut tidak lagi berkuasa atas Kristus. Bukan hanya atas Kristus, tetapi maut juga tidak berkuasa atas orang percaya atau orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah janji Kristus. Itu sebabnya di ayat yang ke-34 dikatakan janji-janji kudus yang dapat dipercayai. Nah, jadi janji Tuhan bahwa maut tidak lagi berkuasa, janji Tuhan bahwa orang percaya mendapatkan pengampunan dosa, janji Tuhan orang percaya akan memerintah kembali bersama Kristus sampai selama-lamanya, memerintah di bumi ini. Itu adalah janji-janji yang kudus dan yang dapat dipercayai. Kalau manusia yang berjanji kepada kita, kita bisa mencurigainya atau boleh mencurigainya, jangan-jangan dia akan ingkar janji. Tetapi kalau kita bicara Paulus, saudaraku, atau kalau kita bicara Kristus yang berjanji, maka Tuhan yang berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Itu janji yang dapat dipercayai. Apa yang Paulus sampaikan adalah janji yang keluar dari Tuhan. Ini bukan janji pribadi dia, tetapi janji yang Tuhan berikan, bahwa orang-orang kudus tidak melihat kebinasaan. Kita bisa mati, tetapi kita tidak mati untuk selamanya. Kita pasti akan dibangkitkan. Nah, di sini kita lihat juga bahwa janji-janji yang dapat dipercayai yang telah diberikan kepada Daud. Nah, apa sih janji Tuhan kepada Daud? Janji Tuhan kepada Daud adalah tahta Daud akan kokoh sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Daud. Nah, pada saat hal ini diberitakan, bangsa Israel dalam penjajahan Romawi, maka mereka menantikan mana ini keturunan Daud yang tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Nah, itulah yang mereka harapkan dengan yang disebut dengan Mesias. Seorang raja yang akan memerintah secara fisik, sebab Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Mereka percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti menggenapi janjinya.
maka ia nantikan mana keturunan Daud yang akan mengokohkan tahta sampai selama-lamanya. Mengokohkan tahta Daud. Nah, di sini Paulus hendak katakan, ini loh penggenapannya. Kristus, dia adalah raja. He is king of all kings. Nah, tetapi ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi pada saat itu. Bagi Paulus ingin menjelaskan dalam terang Injil, Kristuslah penggenapan bahwa tahta Daud kokoh sampai selama-lamanya. Bayangkan, maut saja tidak berkuasa. Nah, tapi buat orang Israel, dia kan punya konsep berpikir yang berbeda. Gimana kokoh sampai selama-lamanya? Orang kita masih dijajah kok. Mana Kristus yang jadi keturunan Daud yang adalah Mesias, pasukan aja dia nggak punya. Nah, disinilah tetap selek pemikiran antara orang-orang Yahudi dan kebenaran Injil yang disampaikan. Nah, ini pula yang para rasul Paulus hendak mencoba menjelaskan, menyampaikan bahwa Kristus ini penggenapan dari janji-janji Tuhan kepada Daud. Nah, kebangkitan Kristus itu juga menyatakan kasihnya kepada orang-orang kudusnya, di mana di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka bertemu kebinasaan. Ya, saudara, kita ini orang-orang yang diselamatkan bukan oleh anugerah Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya untuk menemui kebinasaan. Nah, ayat 36, 37. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Nah, ada dua hal penting di sini Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, ini kata ayat powerful sekali. Garis bawahi, ingat baik-baik. Ini salah satu ayat yang menjadi pegangan hidup pelayanan saya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudaraku, Tuhan memanggil setiap orang spesifik untuk melakukan kehendak Allah di zamannya dia. Tuhan tidak pakai satu orang untuk melayani segala zaman, tidak. Tuhan pakai setiap orang ya untuk melayani generasinya, melayani zamannya. Maka kita punya tugas untuk melakukan kehendak Tuhan di zaman kita, bukan di zaman bapak kita, bukan di zaman anak kita. Daud tidak dipanggil melakukan kehendak Tuhan di zaman Salomo, tidak. Daud dipanggil melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Di mana Tuhan tempatkan kita di zaman sekarang ini bukan satu kebetulan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya purpose. Dan tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan di zaman di mana Tuhan tempatkan kita. Itu tugas kita yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, namun demikian ya, kita harus menyadari ketika kita semua punya porsi masing-masing, kadangkala ketegangan antar generasi itu memang ada. Nah, kita perlu rekonsiliasi antar generasi ya. Kehendak Tuhan di zaman generasi setelah kita tidak kalah penting dengan kita. Kehendak Tuhan di zaman generasi sebelum kita itu juga bukan less important daripada kehendak Tuhan di zaman kita. Semuanya sama-sama penting, maka jangan ada ketegangan antar generasi. Yang benar adalah setiap kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, ya, bukan zaman orang lain. Jangan puas kalau 30-40 tahun yang lalu kita pernah dipakai Tuhan. Ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih memakai hidup kita sekarang? Jangan puas kalau 10 tahun lalu Tuhan pakai kita. Pertanyaannya, Tuhan masih pakai kita nggak sekarang? Jangan-jangan ada banyak orang yang tidak bisa mengikuti angin pergerakan Tuhan, sehingga ia hanya bisa mengenang-enang 20-30 tahun yang lalu punya kejadian. Sambil mungkin ia berkata bahwa dulu, akhirnya semua yang diucapkan dulu itu bukan lagi momentum, tetapi hanya menjadi monumen, ya, hanya menjadi arsip, hanya menjadi museum. Kita pastikan
Kalau dulu Tuhan pakai kita, maka pastikan bahwa kita tetap relevan, ya. Di mana zaman Tuhan tempatkan kita, kita harus tetap melayani Dia, ya. Jangan puas dengan keberhasilan di masa lalu, ya. Jangan puas dengan apa yang telah terjadi di masa lampau. Kita harus mensyukuri, belajar dari apa yang ada di masa lampau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang ini. Saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, pemahaman-pemahaman pun terus berkembang. Saya terus belajar, saya terus mau tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini. Saya tidak akan puas dengan pemahaman 5-10 tahun yang lalu. Maka kalimat yang paling berbahaya adalah kalau kita hanya terus berkata, kami telah melakukan ini dari dulu. Itu paling bahaya. Asli bahaya banget. Kadangkala saudara, saat saya syuting live study, kita sekarang sudah sampai kitab Kisah Para Rasul. Kadangkala saya bisa menemukan pemahaman-pemahaman yang lebih luas lagi dalam Injil Yohanes. Ya, tapi kan kita tidak mungkin take ulang. Tapi pemahaman-pemahaman tersebut kemudian saya simpan, ya. Saya bagikan dalam khotbah-khotbah minggu, di berbagai kesempatan yang lain. Karena sangat berbahaya kalau pemahaman saya sama Alkitab 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu sama sekarang sama aja. Itu namanya saya tidak bertumbuh. Tetapi pasti ada sebuah pewahyuan yang progresif. Ada sesuatu yang Tuhan terus singkapkan. Makanya we have to be relevant. Dengan apa? Bukan dengan zaman ini, bukan. Tetapi kita harus relevan dengan pergerakan Tuhan. Jangan puas dengan hal-hal lama yang Tuhan pakai kita, tetapi teruslah mencari apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Nah, hal yang kedua, tadi mungkin kita baca, katanya orang kudus tidak diserahkan kepada kebinasan. Itu konteks Kristus. Konteks akhir masa depan kita pada kekekalan nanti. Tuhan tidak biarkan kita ke neraka. Nah, kok di sini ditulis Daud diserahkan kepada kebinasan? Maksudnya adalah Daud mengalami kematian. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidaklah demikian. Artinya apa? Semua raja, semua nabi, semua tokoh mengalami kematian. Tetapi Yesus, ia juga mengalami kematian, tetapi ia dibangkitkan. Ia mengalami kebangkitan. Ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, inilah kesimpulan khotbah Paulus bahwa kepada mereka diberitakan pengampunan dosa. Paulus mengawali dengan kata saudara. Nah, siapa saudara di sini? Ingat khotbah Paulus ada dalam sinagoga. Ya. Paulus selalu mengunjungi sinagoga dan dia selalu berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan setempat. Karena orang Yahudi dari dulu sudah banyak terpencah-pencah. Dan juga selain itu, siapa lagi yang beribadah di sinagog? Adalah orang-orang asing yang kemudian memeluk agama Yahudi. Nah, jadi saudara di sini adalah orang Yahudi dan non-Yahudi yang beragama Yahudi. Nah, dan kepada mereka lah kata Paulus bilang diberitakan berita pengampunan dosa, penebusan dosa. Nah, di sini Paulus katakan ini ada pembebasan dari segala dosa yang kamu tidak peroleh dari hukum Musa. Nah, mereka pikir selama ini keselamatan itu mereka dapat dari hukum Musa. Mereka pikir korban-korban sembelihan, korban-korban persembahan mereka itu bisa menyelamatkan mereka. Nah, Paulus hendak menggambarkan bahwa apa yang mereka kerjakan dalam hukum Musa itu hanyalah sebuah bayang-bayang. Dan sekarang penggenapannya yaitu Kristus sendiri sudah datang. Kalau penggenapannya datang, kenapa masih stuck? Kenapa masih ingin hidup di dalam bayang-bayang? Nah, ini kan yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Ini yang Paulus hendak katakan kepada mereka. Ya, ini yang hendak Paulus katakan kepada mereka. Jadi hukum Musa itu tidak menyelamatkan. Itu hanya bayang-bayang. Sekarang yang realnya sudah ada loh, penggenapannya sudah tiba. Dan persembahan kalian itu tidak bisa menyelamatkan. Sampai hari ini,
Jangan ada yang berpikir ya, korban persembahan kita dalam bentuk apapun itu bisa menyelamatkan kita. Hati-hati ya. Bukan berarti kalau kita sudah ikut kontribusi di gereja dalam jumlah uang yang besar itu adalah korban keselamatan kita. Tidak, kita selamat oleh darah Kristus. Kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu semata-mata karena kita membalas kebaikan Tuhan, kita mau berpartisipasi, kita orang-orang yang berhutang kepada Tuhan ya. Oke, ayat 40, ayat 41. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Nah, Paulus mengawali dengan kata waspada. Ini menunjukkan sebuah peringatan. Ya, peringatan ini adalah peringatan untuk mereka tidak mengeraskan hati, agar hukuman juga yang ditulis dalam kitab para nabi tidak jatuh pada mereka. Paulus memperingati karya salib itu luar biasa, jangan dicemooh, jangan dihina. Memang ini di luar akal mereka, kalau dikasih tahu juga mereka sulit untuk mempercayai, kata Paulus bilang. Tapi Paulus bilang, jangan dihina, jangan dicemooh. Ya, jangan dicemooh. Tetapi sebaliknya, mereka harus melembutkan hati, membuka hati menerima kebenaran. Ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada Sabat berikutnya. Nah, saudara, dari dulu itu beberapa orang Yahudi itu begitu marah dengan pemberitaan Injil, ya. Mereka bukan marah kepada bangsa-bangsa lain, tetapi mereka marah kepada diri mereka sendiri karena mereka tidak tahan mendengar apa yang disampaikan Paulus. Maka Paulus itu dianggap sekte sesat oleh banyak orang Yahudi pada saat itu, ya, karena ini sekte sesat yang mengatakan Yesus adalah Mesias, dan mereka marah sebab Paulus kan memperingati, ya, bahkan Paulus bilang waspada, hai kamu penghina-penghina dan lain sebagainya. Paulus memperingati kepada mereka yang menolak Injil. Jadi mereka nggak tahan, saudara, dengan apa yang Paulus ucapkan. Mau bantah juga nggak bisa. Paulus itu pintar sekali. Itu rabi yang sangat terkenal di zamannya, murid unggulan Gamaliel. Mereka mau bantah juga nggak bisa. Jadi kita bisa bayangkan dalam sinagog itu ketika Paulus khotbah, ada orang-orang yang sudah panas hati, ya. Bahkan mungkin sebagian mereka juga keluar saat Paulus sedang berkhotbah sehingga mengganggu ketertiban jemaat. Mungkin di antara mereka juga ada yang berbisik, dan yang pasti mereka menghasut supaya orang-orang jangan mempercayai apa yang Paulus katakan. Nah, ada juga di antara mereka yang penasaran dan ingin mendengar lagi apa yang disampaikan Paulus, ya. Ada yang tulus ingin belajar, tapi juga tentunya ada yang bulus. Yang bulus ini mau dengar lagi, mau cari-cari kesalahan Paulus. Ini kan Paulus diminta, ayo dong khotbah lagi. Khotbah yang mana? Yang sama lagi, jelaskan lagi. Nah, ini ada yang tulus karena lapar dan haus, tapi juga pasti ada yang bulus, saudaraku, ya. Yang bulus ini mau cari-cari, lo kalau kesleo lidah, awas kamu nanti saya kenakan undang-undang penistaan agama. Ya, jadi ini jurus penistaan agama itu bukan cuma ada di Indonesia hari ini, saudara. Ini sudah ada dari zaman dulu. Yesus itu kan juga dituduhkan menghujat Allah, ya. Dikenakan kalau zaman sekarang penistaan agama. Nah, Paulus ini mau dicari kesalahannya. Kalau kamu salah ngomong, ya, wah, kamu akan kami kenakan penistaan agama, menghujat Allah. Kan kira-kira begitu, ya. Oke, 4344. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Saudara, ada begitu banyak orang yang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Mereka justru jadi percaya dan membuka hati untuk Injil Kristus. Saudara,
Saya percaya gini, di mana firman Allah disampaikan, pasti ada orang-orang yang tertarik, yang disentuh oleh kebenaran itu, ya, yang seperti mendapat setrumnya dari sorga gitu ya, yang yang jadi lapar dan haus, wah pengen belajar lagi. Tetapi di mana-mana juga pasti akan timbul pengejek-pengejek. Nah, kita nggak usah fokus kepada pengejek. Kita fokus kepada orang-orang yang reseptif, yang begitu bersemangat, begitu hatinya terbuka dengan firman Allah. Nah, disitulah nasihat-nasihat harus tetap masuk, supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Tidak mudah untuk mereka, saudara, tinggal hidup di mana mayoritas pencemooh, pengejek. Makanya Paulus menasihatkan tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Hari ini mungkin bukan pencemooh, bukan penganiaya, tetapi kesenangan dunia bisa menarik kita untuk kita meninggalkan iman kita tanpa kita sadari. Mungkin kita berkata, aku tetap percaya Yesus, tetapi kelakuan hidup kita sudah sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita seorang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Untuk itu sebabnya saya juga harus mengingatkan seperti Paulus, untuk kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ketika saudara terima Yesus, puji Tuhan buat itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah? Ada banyak orang tidak tetap hidup. Mereka hanya sementara hidup waktu itu saja dalam kasih karunia Allah. Tetapi kita harus tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Saudaraku, perlawanan akan kebenaran Injil akan selalu ada sampai kapanpun. Jangan harap penentang-penentang Injil itu bisa tidak ada. Mereka akan selalu ada. Para pencemooh, pengejek, penganiaya akan terus ada sampai Tuhan datang kedua kali. Kenapa mereka mengejek, menganiaya, mencemooh? Di mana-mana sama, motif mereka iri dan dengki, ya. Kalau saudara ketemu orang-orang yang kayak ini, doakan saja, kasihi saja saudara, ya. Oke, ayat 46-47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan dulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, bukankah apa yang dikatakan Paulus dan Barnabas ini senada dengan apa yang Yohanes katakan dalam Yohanes 1 ayat 11-12, bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Tetapi barang siapa percaya kepadanya, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi penolakan dan kedegilan bangsa Israel adalah berkah untuk bangsa-bangsa lain. Justru bangsa-bangsa lain yang dianggap bukan bangsa pilihan, merekalah yang menerima anugerah Allah, dan merekalah yang kemudian bisa menjadi umat pilihan Allah. Kita bersyukur kita tidak perlu jadi orang Yahudi, ya, untuk bisa menjadi umat pilihan Allah. Makanya orang Kristen gak usah ke Yahudi-Yahudian, sampai kalendernya segala diikut-ikutin. Gak perlu saudara, ya. Kita tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk menjadi umat pilihan Allah. Sebab kita semua adalah umat pilihan Allah karena anugerah kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 48-49, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang yang menyambut firman Allah pasti akan semakin bersuka cita ketika firman diberitakan. Orang yang semakin lapar dan haus menghormati kebenaran, maka Tuhan pasti akan tambahkan kebenaran terhadap orang itu. Penutup, orang-orang Yahudi
menghasut perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Penentang Injil akan selalu menghasut dan menganiaya. Menghasut supaya orang ikut membenci Injil dan tidak mempercayai Injil. Tetapi pemberita Injil jangan pernah stop untuk memberitakan Injil. Orang percaya jangan pernah stop oleh karena penghasut dan pencemooh. Tetapi waktunya sudah genap, Paulus sudah melakukan kehendak Allah di kota tersebut, dan sekarang saatnya Paulus berpindah kota. Dia pergi ke Ikonium. Kalau saudara lihat di peta, ya, peta perjalanan Paulus yang pertama ini, ya, yang garisnya putus-putus itu, dari Antiokhia ke Ikonium itu dekat, saudara, ya, itu dekat. Nah, Paulus melanjutkan perjalanan memberitakan Injil lagi di sana. Paulus mengebaskan debu kepada orang-orang yang menolak Injil. Saudara, tugas kita hanya beritakan Injil. Kalau ada orang-orang yang kemudian mencemooh, mengejek, ya, tidak mempercayai, tidak apa, kibaskan debu saja, ya. Memang mereka orang-orang yang memilih kebinasaan. Tetapi kita tidak boleh membenci mereka. Doakan mereka dan tetap melayani Tuhan. Paulus ke Ikonium, murid-murid di Antiokhia, tempat yang tadi Paulus melayani, bersukacita mendengar hal itu. Jangan pernah patah semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebab saya percaya di mana firman diberitakan, Tuhan menarik banyak orang yang lapar dan haus dan yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.